Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ella Nandasari, Saraya Nurgina Fitria, dan Dinda Rahmawati akan menjelaskan mengenai teori kepribadian Adler. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 4 poin penting. Yang pertama adalah asumsi yang dikembangkan oleh teori kepribadian Adler. Nah, jadi teori terapi dan bimbingan Adler di sini membahas mengenai psikoterapi dan konseling yang membuat asumsi tentang individu bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar dan bahwa mereka harus dilihat secara subjektif dan humanistik. Pandangan Adler adalah perkembangan dalam arti bahwa gaya hidup individu dan pandangan yang dianut tentang dunia dan tentang diri dibentuk sebelum usia 6 tahun. Individu bertindak berdasarkan pandangan dan keyakinan ini seolah-olah itu benar. Adler menekankan sifat kognitif individu dengan fokus pada keyakinan yang dimiliki orang tentang diri mereka sendiri saat mereka berinteraksi dengan masyarakat mereka. Selanjutnya yang dibahas adalah sejarah teori Adlerian. Sejarah teori Adlerian ini lahir pada tanggal 7 Februari 1870. Alfred Adler lahir di Rudolfsheim, Austria, di sebuah desa kecil dekat Wina. Kemudian setelah dewasa, ia beralih ke Protestan. Lalu dia melanjutkan praktik pribadinya di Amerika Serikat dan kuliahnya di seluruh dunia. Saat dalam kuliah di Eropa, Adler meninggal karena serangan jantung di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937. Selanjutnya ada pengaruh pada psikologi dan terapi Adlerian. Yang pertama, Adler dipengaruhi oleh sosialisme. Adler sangat berterima kasih dan bersimpati dengan ide-ide kesetaraan sosial, tetapi menolak keras penegakan sosialisme dengan kekerasan. Yang kedua, banyak terapis Adlerian telah mengerjakan pendekatan baru untuk psikoterapi kelompok, sistem untuk mengajar siswa sekolah dasar dan menengah, serta program untuk menangani kenakalan, perilaku kriminal, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, serta kemiskinan. Penekanan yang diberikan Adler tentang perlunya memperbaiki masyarakat telah dilakukan oleh para pengikutnya. Selanjutnya mengenai konsep teori kepribadian Adler. Yang pertama ada gaya hidup, yang kedua minat sosial, yang ketiga interioritas dan superioritas, dan yang keempat adalah urutan lahir. Selanjutnya mengenai variasi di mana Adler melakukan terapi dan konseling. Adlerians memanfaatkan banyak konsep dan teknik dalam pengobatan individu. Proses pertama adalah hubungan. Hubungan kerjasama harus dipertahankan selama terapi. Yang kedua, pengkajian dan analisis masalah klien meliputi pertimbangan analisis, ingatan awal, konstelasi keluarga, dan mimpi. Ketiga, ada interpretasi dari komentar klien, merupakan aspek penting dari terapi Adlerian, terutama yang berkaitan dengan tujuan terapi. Proses keempat ada reorientasi, mengambil wawasan dan interpretasi yang berasal dari pekerjaan klien, terapis, dan membantu individu menemukan alternatif untuk keyakinan dan perilaku yang sebelumnya tidak efektif. Fase ini memberikan cara untuk memahami psikoterapi dan proses konseling Adlerian. Selanjutnya ada metode atau teknik terapi dan konseling dalam teori kepribadian Adlerian. Yang pertama ada konseling dan terapi kelompok. Yang kedua ada metode multikultural.
Yang ketiga ada metode pembahasan gender. Yang keempat ada metode penelitian. Yang kelima ada metode terapi perbandingan. Yang keenam ada metode tren saat ini atau terbaru. Dan yang terakhir ada terapi singkat. Jadi di sini telah dijelaskan dalam buku yang telah diberikan oleh Bapak dosen Imron. Ini materinya berada di atas bawah begitu, jadi ini masuk metode atau tidak itu belum kami ketahui secara pasti. Yang jelas ada metode terapi singkat, metode penelitian, dan ada metode tren saat ini atau terbaru. Kelebihan dari teori Adlerian yang pertama, mengenai keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah yang lebih positif. Yang kedua, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Yang ketiga, menekan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya yang sakit atau salah. Yang keempat, menekan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Yang kelima, gagasan ini banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan lain. Yang keenam, berorientasi humanistik. Yang ketujuh, tingkah lakunya berarah tujuan. Yang kedelapan, lebih menekankan pada aspek-aspek psikologi sosial. Yang kesembilan, dasarnya dirancang dalam latar belakang kelompok. Yang kesepuluh, konsep-konsep dasar dan prosedur serta terapinya mudah diikuti. Dan yang terakhir, modelnya dibangun dengan lebih memperdulikan kesesuaiannya untuk menangani orang-orang normal yang bermasalah daripada orang-orang yang menderita psikosa. Selanjutnya mengenai kelemahan dari teori Adlerian. Yang pertama, pendekatan ini kurang memiliki dasar penelitian yang suportif dan tegas. Hanya sedikit penelitian empiris yang telah dilakukan mengenai keefektifan teori Adlerian dalam konseling. Yang kedua, pendekatan ini masih kabur dalam hubungannya dengan beberapa konsep dan istilah. Yang ketiga, pendekatan ini terlalu optimis perihal sifat manusia, khususnya kerjasama dan kepedulian sosial. Selanjutnya, prinsip dasar pendekatan ini seperti struktur keluarga yang demokratis. Dan yang terakhir, pendekatan ini sangat bergantung pada pengetahuan verbal, logika, dan pengetahuan penerapannya terbatas untuk. Yang terakhir ada contoh kasus gangguan psikologis pada teori kepribadian Adler. Yang pertama adalah depresi. Orang yang depresi seringkali tidak menggunakan kata marah dalam menggambarkan dirinya. Mereka tidak ingin mengakui kemarahan karena mereka mungkin harus memperbaiki situasi atau menghadapi individu yang membuat mereka marah. Orang-orang yang depresi juga mendapatkan rasa duka atas orang lain melalui cara keluarga dan orang yang mereka cintai menanggapi mereka dengan kasih sayang dan perhatian. Ini menempatkan orang yang depresi di tengah, mengalami perhatian orang lain dan menunjukkan sedikit minat sosial. Yang kedua adalah kecemasan umum. Adlerian melihat kecemasan umum, ketegangan, berkeringat, jantung berdebar, dan gejala tubuh serupa sebagai indikasi ketidakmampuan individu untuk mengatasinya. Seringkali orang seperti itu mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Berurusan dengan keputusan yang sulit dilakukan dengan sangat ragu-ragu. Jadi di sini orang yang mengalami kecemasan akan berurusan dengan keputusan yang sulit sebab mereka memikirkan sesuatu itu secara ragu-ragu dan tidak ada kepastian. Selanjutnya ada gangguan makan. Adlerian cenderung mengkonseptualisasikan gangguan makan sebagai situasi di mana anak terlalu dilindungi, dimanjakan, atau dikendalikan oleh orang tua. Biasanya salah satu dan terkadang kedua orang tua memiliki harapan dan harapan yang tidak realistis terhadap anak. Tuntunan akan kesempurnaan ini tidak ditentang oleh orang tua lain atau saudara kandung. Jadi di sini
Gangguan makan sendiri ini sebenarnya disebabkan oleh orang tua anak itu sendiri yang terlalu melindungi, memanjakan, dan kesalahan dalam mendidik atau kesalahan dalam memprogram makan anaknya tersebut. Baik, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan ada pengertian atau definisi yang masih keliru dalam materi yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab referensi yang kami pakai ini menggunakan bahasa Inggris, jadi mungkin ada sebagian penerjemahan atau pendefinisian yang salah dalam materi kami. Begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.